Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya melanjutkan materi pembahasan tentang bahasa Inggris. Dalam hal ini adalah simple present sama present continuous. Video yang lalu sudah pernah kita singgung tentang simple present dan present continuous. Nah, hari ini kita mencoba mereview kembali dalam hal apa? Apa sih bedanya antara simple present sama present continuous? Ya kan, oleh sebab itu sahabat atau teman-teman di sini, sebelum saya paparkan lebih lanjut tentang bedanya, manfaatnya, alangkah baiknya teman-teman sahabat untuk subscribe, like, dan komen. Supaya apa? Supaya video yang akan saya jelaskan dalam materi ini supaya nggak gagal paham atau miskomunikasi. Baiklah para sahabat, teman-teman di sini, kita perhatikan kalimat per kalimat antara simple present dan present continuous. Ini pertama adalah simple present. Ini sama-sama kalimat positif ya. Ini kalimat positif. Nah, kita lihat di mana toh perbedaannya. Ini peristiwanya sama-sama kejadiannya sama-sama hari ini. Contoh, I sit in class every day. Ini I am sitting in the class. Dua kalimat ini maknanya sama, peristiwanya sama. Cuman ada perbedaannya. Dari mana? Nah, cukup kalau simple present ini sama-sama pakai kata kerjanya sit ya. Nah, continuous pun sama pakai kata kerja sit, cuman kita tambahkan continuousnya dengan ciri khas huruf ing. Nah, jadi ketika kalimat yang positifnya adalah I sit in the class every day, maka kalimat present kondisinya I am sitting in the class. Di mana sama-sama menggunakan kata kerja, ya kan? Terus bedanya di mana? Bedanya kalau continuous dia tambahkan hurufan, ditambahkan dengan huruf tulisan ing. Ini ketika bicara kalimat positif, teman-teman sahabat di sini. Nah, ketika bicaranya adalah kalimat tanya, simple present dia menggunakan do atau does, di mana kita pakai do atau does ini cukuplah teman-teman itu lihat apa ya do atau does ini adalah bentuk dari kata kerja simple present. Cukup sahabat teman-teman lihat di irregular atau regular. Nah, ketika kalimat tanyanya simple present pakai do atau does, maka kalimat tanya present continuous menggunakan be. Be-nya yang dipakai adalah is, are, atau I am. Tergantung subjek yang akan dipakai. Oleh sebab itu, teman-teman, sahabat-sahabat yang saya hormati di sini, maka penggunaannya ketika kalimat tanya untuk simple present menggunakan do atau does. Maka baca do you sit in the class. Nah, kalimat present continuousnya are you sitting in the class. Tetap kata ing ini diikutkan. Kenapa? Karena dia merupakan ciri khas dari bentuk continuous. Kebalikan, ketika kalimat simple presentnya sekarang kita lihat bentuk negatif. Ini continuous juga bentuknya negatif. Sama-sama negatif. Persamanya apa? Sama-sama ada not. Ini juga ada not. Itu. Jadi bedanya kalau kalimat negatif simple present bentuk do atau does, kemudian tergantung subjek yang dipakai. Ini pun sama. Kalimat negatifnya tergantung be dipakai. Ketika pakai be-nya adalah I am, maka subjeknya adalah I. Maka kita baca simple present-nya I don't sit in the class. Continuous-nya I am not sitting in the class. Oleh sebab itu, supaya lebih memahami lagi apa perbedaan antara simple present sama present continuous, ini saya coba tulis dua kalimat, mohon maaf. Pertama, simple present, kata kerjanya continuous sama
kata kerjanya. Kalau simple present, kata kerjanya pertama. Kalau present continuous, kata kerjanya dapat akhiran huruf ing. Ketika bicara kalimat tanya, simple present menggunakan do atau does. Present continuous menggunakan kalimat bentuk be. Be sama do sama does sama-sama kata kerja pertama. Yaitu kalau nggak percaya, sahabat teman-teman bisa buka irregular atau regular. Be di sini di kalimat continuous dia menggunakan is, am. Kenapa? Karena kategorinya present, gitu ya. Oke, kalau sudah clear, sudah ngerti tentang penjelasan saya ini ada sebuah sedikit soal untuk melatih, untuk mengecek apa bisa yang saya sampaikan tadi untuk menjawab soal di sini. Ini perlu diperhatikan soalnya atau exercise-nya. Complete the sentence with the words in parentheses. Ini artinya, sahabat teman-teman, kita itu disuruh melengkapi kalimat berupa paragraf ini yang berkaitan. Jadi ini istilahnya paragraf. Makanya dalam paragraf ini yang berkaitan. Apa yang masih berkaitan? Tensesnya. Apa tensi pakai? Simple present dan present continuous. Yang pertama nih paragrafnya. Ahmed untuk buka kurung talk bla 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 to his classmate every day in class. Titik. Right now he talk bla 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 to Yoko. He talk or not bla 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 to his friend Omar right now. Nah, dalam paragraf ini sahabat teman-teman hanya diperintahkan menjawab kata kurung ini untuk mengisi titik-titik di bawah ini, titik-titik ini. Maka ketika konteksnya gini, sahabat teman-teman nggak usah merasa bingung duluan. Nah, kenapa? Ini perintah pertama ini jelasnya present tense. Kenapa? Jadi Ahmad talk. Jadi jawabannya adalah talk. T-A-L-K talk. Ada huruf S-nya ya, jangan lupa. Nah, gitu. Kenapa ada huruf S-nya? Karena subjeknya adalah Ahmad. Ahmad dalam subjek itu penggantinya adalah he. Nah, ketika kita menjawab kalimat pakai present, maka kalimat berikutnya biasanya masih berlangsung dari dialog percakapan tersebut. Kalau masih berlangsung, maka dia adalah present continuous. Oleh sebab itu, kira-kira menurut sahabat teman-teman, tolong nanti diisi titik-titik ini ya lewat kolom komentar. Ya, setelah itu kita bahas di kolom tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman sahabat bisa untuk melatih tentang bagaimana menggunakan simple present dan present continuous dalam sebuah melengkapi paragraf tersebut. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.